Selamat pagi. Semoga kedamaian Tuhan memenuhi hati Anda dengan fajar baru ini. Hari ini, saya ingin mengajak Anda untuk merenungkan sesuatu yang sangat penting bersama saya. Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan siapa yang benar-benar mengurus anak-anak Anda saat Anda tidak bisa berada di dekat Anda? Dan apakah rumah Anda benar-benar terlindungi dari segala hal yang mencoba mencuri kedamaian, persatuan, dan kasih sayang keluarga Anda? Kita hidup di masa-masa sulit, dikelilingi oleh tekanan, gangguan, dan bahaya yang tidak selalu dapat kita lihat. Banyak orang tua menyimpan kekhawatiran terus-menerus di dalam hati mereka, ketakutan yang terpendam akan kesejahteraan anak-anak mereka dan keharmonisan rumah tangga mereka. Namun, ada kebenaran yang menghibur yang perlu kita ingat. Kita tidak dapat berada di mana-mana pada waktu yang sama, tetapi Tuhan bisa. Dia ada di setiap sudut, mengamati apa yang tidak dapat kita lihat, dan mendengar bahkan bisikan hati kita. Itulah sebabnya, sebelum mengambil langkah apapun, sangatlah penting untuk berlutut, memejamkan mata, dan menyerahkan segalanya kepada Dia yang melihat segalanya, mengetahui segalanya, dan dapat melakukan segalanya. Berdoa untuk anak-anak adalah salah satu bentuk cinta yang paling murni dan paling kuat. Ketika Anda berdoa untuk mereka, Anda secara harfiah sedang bersyafaat di hadapan tahta Tuhan, memohon perlindungan, kebijaksanaan, petunjuk, dan berkat atas kehidupan mereka. Tidak peduli apakah mereka anak-anak, remaja, atau orang dewasa. Anak-anak akan selalu membutuhkan perlindungan rohani dari orang tua mereka, dan perlindungan ini tidak dapat dibeli atau dipaksakan. Perlindungan ini dibangun melalui doa. Dan ketika kita berbicara tentang rumah, kita berbicara tentang hati keluarga. Sebuah rumah bisa saja tampak indah dari luar, dengan dinding yang dicat dengan baik dan perabotan modern, tetapi jika kehadiran Tuhan tidak ada di sana, rumah itu hanya akan menjadi bangunan yang dingin. Oleh karena itu, berdoa untuk rumah berarti memohon Roh Kudus untuk tinggal di tempat itu, sehingga lingkungannya dapat diubah, dan agar setiap ruangan dipenuhi dengan kedamaian, penyembuhan, sukacita, dan persatuan. Berapa kali Anda merasa tertekan tanpa alasan? Berapa kali anak Anda pulang ke rumah dengan keadaan aneh, pendiam, dan sedih? Banyak dari pergumulan ini tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi itu adalah pertempuran rohani. Dan di mana ada pertempuran rohani, di situ perlu ada pejuang doa. Apakah Anda bersedia berjuang untuk rumah Anda? Apakah Anda bersedia menjadi perantara bagi anak-anak Anda? Mungkin Anda berpikir Anda tidak tahu cara berdoa dengan indah, bahwa Anda tidak memiliki kata-kata yang tepat. Namun, Tuhan tidak mendengarkan penampilan, Dia mendengarkan hati. Dan itulah yang akan kita lakukan bersama sekarang, doa yang tulus dan penuh kuasa yang ditujukan ke surga, untuk memberkati anak-anak dan rumah kita. Pernahkah Anda menyadari betapa doa Anda dapat mengubah jalan hidup seorang anak? Pernahkah Anda membayangkan bahwa, pada saat anak Anda dalam bahaya, syafaat Anda lah yang mengaktifkan malaikat Tuhan di sekelilingnya? Atau bahwa doa sederhana, Tuhan, jagalah rumahku, dapat menjadi pembeda antara kedamaian dan kekacauan di dalam rumah Anda? Kita tidak sendirian dalam pertempuran ini. Dan jika Anda telah sampai sejauh ini, itu bukan suatu kebetulan. Tuhan memanggil Anda untuk mengambil peran sebagai penjaga rohani bagi keluarga Anda. Jangan menunggu lebih lama lagi. Waktunya untuk bertindak adalah sekarang. Marilah kita berdoa bersama dengan iman dan kepercayaan. Dimanapun Anda berada, pejamkan mata sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan bukalah hati Anda. Semoga doa ini sampai kepada anak-anak Anda, dimanapun mereka berada. Semoga doa ini sampai kepada setiap dinding rumah Anda. Semoga Tuhan mendengar seruan kita. Ya Tuhan, Allahku dan Bapa, di awal hari ini, aku datang ke hadirat MU dengan hati yang penuh iman. Aku tahu bahwa aku tidak dapat melakukan apapun sendirian, tetapi di dalam MU aku menemukan kekuatan, perlindungan, dan petunjuk. Itulah sebabnya hari ini aku datang untuk berseru memohon perlindungan MU atas anak-anakku. Engkau mengenal masing-masing dari mereka dengan nama. Engkau mengetahui jalan yang mereka tempuh, pikiran yang mereka miliki,
pergumulan yang mereka hadapi. Dan aku memohon kepada MU, Bapa, untuk menyelimuti mereka dengan jubah kasih MU. Bebaskan mereka dari segala kejahatan, dari setiap perangkap musuh, dari setiap pengaruh buruk. Bimbing langkah mereka, Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan dalam pilihan mereka, kedamaian dalam hati mereka, dan iman untuk menghadapi tantangan hidup. Semoga mereka menjadi terang di dunia ini. Semoga mereka berjalan dalam kebenaran MU dan tidak pernah menyimpang dari jalan MU. Tuhan, tempatkan malaikat di sekitar mereka. Ketika aku tidak bisa dekat, biarkan kehadiran MU melingkupi mereka. Ketika mereka sedih, semoga mereka merasakan penghiburan MU. Ketika mereka sendirian, semoga mereka merasakan bahwa Engkau bersama mereka. Dan aku juga memberikan MU, Tuhan, rumahku. Semoga kehadiran MU tinggal di dalam tembok-tembok ini. Semoga setiap sudut rumahku dipenuhi dengan kedamaian, sukacita, dan cinta. Singkirkan semua perselisihan, semua intrik, dan semua roh kebingungan. Semoga Engkau menjadi fondasi rumahku. Semoga percakapan kita dibimbing oleh cinta. Semoga ada rasa hormat, pengertian, pengampunan, dan persatuan. Semoga kita bertumbuh bersama dalam iman, sebagai keluarga yang melayani dan menghormati MU. Pada hari ini, Tuhan, kendalikanlah segalanya. Jagalah anak-anakku, jagalah rumahku. Semoga hari ini diberkati dari awal hingga akhir, dan semoga nama MU dimuliakan dalam segala hal. Amin. Jika doa ini menyentuh hati Anda, jika Anda merasakan kehadiran Tuhan di tempat Anda berada, saya mengundang Anda untuk berlangganan saluran ini. Ini membantu kita menjangkau lebih banyak rumah dan lebih banyak hati yang membutuhkan firman iman. Sukai video ini, bagikan dengan keluarga lain dan tinggalkan komentar dengan nama anak-anak Anda atau permintaan doa. Mari kita membentuk rantai doa syafaat yang memberkati kehidupan setiap hari. Semoga Tuhan memberkati Anda dengan penuh kuasa. Doa memiliki kekuatan untuk menyentuh hal yang tak terlihat. Ketika Anda berdoa untuk anak-anak Anda menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bukan hanya masa kini mereka, tetapi juga masa depan mereka, impian mereka, jalan mereka, persahabatan mereka, dan bahkan perjuangan yang akan datang. Dan penyerahan diri ini tidak sia-sia. Ia menggerakkan langit. Ia mengubah takdir. Seringkali, ketika Anda tidak dapat bertindak dengan tangan Anda sendiri, doa Andalah yang bertindak di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan cara yang hanya Tuhan yang tahu caranya. Pikirkan sejenak, berapa kali putra atau putri Anda meninggalkan rumah dan Anda merasakan kepedihan di hati Anda? Sebuah intuisi, sebuah firasat? Pada saat-saat seperti itu, doa adalah perisai yang paling kuat. Ia berseru memohon pembebasan, petunjuk, dan kebijaksanaan. Ia mengirimkan para malaikat Tuhan untuk menyertai setiap langkah. Ia menerangi tempat yang tadinya gelap dengan cahaya. Dan ini tidak memerlukan rumus-rumus yang rumit atau kata-kata yang sulit. Tuhan tidak mengharapkan pidato-pidato yang sudah dilatih. Ia hanya menginginkan hati yang tulus, hancur, dan percaya. Dan jika Anda merasa tidak tahu bagaimana cara berdoa, ketahuilah bahwa satu kalimat sederhana yang diucapkan dengan iman dapat lebih kuat daripada 1000 kata kosong. Mengatakan, Tuhan, lindungi anakku, dengan air mata di mata Anda dan percaya pada jiwa Anda seperti membuka jendela ke surga. Tuhan mendengarkan. Tuhan bertindak. Tuhan bertindak demi mereka yang mencarinya dengan tulus. Sama seperti kita berdoa untuk anak-anak kita juga harus berdoa untuk rumah kita. Rumah tanpa doa bagaikan rumah yang dibangun tanpa fondasi. Rumah itu mungkin tampak kokoh, tetapi angin kencang pertama dapat mengguncang segalanya. Doa adalah perekat rohani yang menjaga kedamaian bahkan ketika konflik muncul. Doalah yang mendatangkan pengertian di saat-saat perselisihan, menenangkan hati ketika ada ketegangan, dan memperbarui harapan di hari-hari sulit. Mungkin Anda sedang mengalami masa sulit di rumah. Pertengkaran terus-menerus, jarak antara anggota keluarga, kurangnya komunikasi, pintu dibanting, dan keheningan yang menyakitkan. Namun,
Ketahuilah bahwa Tuhan adalah ahli dalam membangun kembali apa yang telah hancur. Tidak ada rumah yang tidak dapat dipulihkan olehnya. Ketika Anda berdoa dengan iman, bahkan di tengah air mata, Tuhan mulai bekerja di balik layar. Dia menyentuh hati, menyembuhkan luka lama, memulihkan ikatan yang rusak, dan menanam cinta di tempat yang sebelumnya hanya ada rasa sakit. Anda mungkin tidak langsung melihat hasilnya. Mungkin tampak seperti tidak ada yang berubah. Namun, doa itu seperti benih. Benih itu perlu ditanam, disiram dengan iman, dan dipupuk dengan kesabaran. Dan pada waktunya, benih itu akan berbunga. Rumah Anda sekali lagi dapat menjadi surga yang damai. Anak-anak Anda dapat menemukan jalan yang benar. Tuhan mampu melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita minta atau bayangkan, dan Dia ingin memberkati keluarga Anda sepenuhnya. Mari kita terus berdoa. Tetaplah dalam semangat iman. Biarkan pikiran Anda terlepas dari kekhawatiran hidup sehari-hari untuk beberapa saat. Tarik napas dalam-dalam dan sekali lagi percayakan anak-anak Anda, rumah Anda, dan keluarga Anda kepada Tuhan. Semoga doa ini mencapai surga seperti wewangian yang harum dan memberikan jawaban yang tidak pernah Anda bayangkan Anda butuhkan. Ya Tuhan, di saat penyerahan diri yang mendalam ini, aku terus berdoa syafaat untuk rumahku dan anak-anakku. Aku tahu bahwa perjalanan ini tidak selalu mudah, tetapi aku percaya bahwa tangan MU terulur untuk setiap detail. Aku bersyukur kepada MU, Tuhan, untuk setiap napas, untuk setiap kesempatan untuk memulai kembali, untuk setiap hari yang Engkau izinkan untuk merawat mereka yang aku kasihi. Hari ini, aku memohon kepada MU, tutupi rumahku dengan kasih MU. Semoga kedamaian MU berkuasa di dalam dinding-dinding ini. Semoga setiap akar kebingungan, pertengkaran, luka dan kebencian dicabut dalam nama Yesus. Semoga malaikat MU mengelilingi keluargaku, melindungi mereka dari segala kejahatan, dari segala jebakan, dari segala pengaruh yang bertentangan dengan kehendak MU. Semoga anak-anakku memiliki kebijaksanaan, semoga mereka tahu bagaimana memilih teman dengan bijak, dan semoga mereka tidak dituntun ke jalan yang salah. Semoga mereka menjadi bijak, jujur, dan baik hati. Semoga mereka tidak pernah kehilangan iman, bahkan di hari-hari yang paling gelap sekalipun. Dan jika kebetulan mereka telah menjauhkan diri dari MU, Tuhan, semoga doa ini menjadi panggilan kembali. Semoga Roh Kudus MU menjangkau mereka, menyentuh mereka, dan menuntun mereka kembali ke pelukan MU. Ya Bapa, kuatkanlah imanku juga. Aku sering merasa lelah, kewalahan, dan tak berdaya. Namun aku tahu bahwa saat aku lemah, saat itulah aku kuat, karena kasih karunia MU menopangku. Ajarilah aku untuk menjadi teladan di rumahku. Semoga kehadiranku membawa ketenangan. Semoga kata-kataku menyampaikan hikmat. Semoga aku menjadi alat kedamaian MU dalam kehidupan anak-anakku. Saat ini, aku nyatakan bahwa rumahku adalah milik MU. Semoga rumah ini menjadi surga di bumi. Semoga tawa tulus terdengar di sini. Semoga pelukan erat dibagikan di sini. Semoga mimpi yang Engkau tanam sendiri tumbuh subur di sini. Aku percaya, Bapa. Aku percaya bahwa Engkau sudah bertindak. Aku percaya bahwa mukjizat sedang terjadi. Dan aku berterima kasih kepada MU sebelumnya, karena aku tahu bahwa rencana MU lebih besar dan lebih baik daripada rencanaku. Amin. Tahukah Anda, apapun situasinya saat ini, Tuhan tidak memerlukan skenario yang sempurna untuk bertindak. Dia mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin, kekacauan menjadi kedamaian, penderitaan menjadi kesaksian. Terkadang, Anda melihat ke dalam rumah Anda dan merasa tidak ada jalan keluar, bahwa kesalahan masa lalu terlalu berat, bahwa kata-kata yang diucapkan tidak dapat dibatalkan. Namun, Tuhan adalah ahli dalam menulis ulang cerita, dalam memulihkan apa yang rusak, dalam membangkitkan apa yang tampaknya hilang. Dia tidak meninggalkan Anda. Dia ada di sana, tepat di sana, mendengarkan doa Anda, mengeringkan air mata Anda yang tertahan, dan memperbarui kekuatan Anda. Banyak pergumulan yang dihadapi anak-anak Anda, yang bahkan tidak pernah Anda lihat. Namun,
Tuhan telah melihat mereka. Dia telah melindungi mereka saat Anda tidak pernah membayangkan mereka dalam bahaya. Dan Dia akan terus melindungi mereka. Namun, Dia ingin mendengar suara Anda. Doa seorang ayah, doa seorang ibu, memiliki bobot khusus di surga. Doa itu seperti persembahan kasih. Dan tidak ada doa yang dipanjatkan tanpa jawaban. Doa itu mungkin tidak datang pada waktu yang kita harapkan, tetapi doa itu akan selalu datang pada saat yang paling kita butuhkan. Teruslah percaya, teruslah berdoa, teruslah memberkati rumah Anda dengan kata-kata iman, bahkan ketika segala sesuatu tampaknya menentang Anda. Ingatlah, iman bukanlah tidak adanya masalah, melainkan keyakinan bahwa, bahkan di tengah-tengah masalah, Tuhan tetap menjadi Tuhan. Dan Dia menghormati mereka yang percaya kepadanya. Mari kita akhiri doa ini dengan hati yang damai, percaya bahwa Tuhan telah mulai bekerja dalam setiap detail yang kita sampaikan kepadanya. Semoga Roh Kudus terus bekerja di rumah Anda, di keluarga Anda, di anak-anak Anda, dan semoga Anda merasakan kehadirannya menyertai Anda dalam setiap langkah hari Anda. Ya Tuhan, aku bersyukur kepada MU atas momen penyerahan diri dan hubungan dengan MU ini. Terima kasih telah mendengarkan setiap kata, setiap desahan hatiku, setiap air mata yang jatuh saat aku berdoa. Aku tahu bahwa Engkau sedang bekerja, bahkan saat mataku masih belum bisa melihat. Aku tahu bahwa waktu MU sempurna, dan tidak ada yang luput dari kendali MU. Sekali lagi aku mempercayakan anak-anakku kepada MU, Bapa. Semoga mereka dilindungi, dibimbing, dikasihi, dan dirawat oleh MU. Semoga tangan MU menyertai setiap pilihan, setiap jalan, setiap pikiran. Berilah mereka kebijaksanaan, dan keberanian untuk mengatakan tidak kepada apa yang tidak menyenangkan MU. Bebaskan mereka dari perangkap dunia, dari pengaruh buruk, dari kesedihan, kecemasan, dan kesepian. Semoga mereka mengenal kasih MU secara pribadi, dan semoga mereka tidak pernah menjauh dari hadirat MU. Dan mengenai rumahku, Tuhan, aku nyatakan, semoga itu menjadi wilayah suci, tempat di mana nama MU ditinggikan, tempat kehadiran MU terasa di setiap sudut. Semoga Engkau menjadi pusat pembicaraan, keputusan, dan rutinitas kami. Semoga ada rekonsiliasi di mana ada luka, semoga ada kesabaran di mana ada ketidaksabaran, semoga ada persatuan di mana ada jarak. Semoga kedamaian MU menyelimuti rumah ini seperti selimut lembut, menghangatkan hati kami dan membawa cahaya bagi jiwa kami. Aku percaya kepada MU, Tuhan. Sekalipun aku tidak melihatnya sekarang, aku percaya. Sekalipun butuh waktu, aku berharap. Sekalipun menyakitkan, aku bersandar kepada MU. Karena Engkau setia. Dan aku tahu bahwa anak-anakku dan rumahku berada di bawah sayap MU. Dalam nama Yesus, aku berdoa, percaya dan bersyukur. Amin. Jika doa ini berbicara kepada Anda, jika dalam beberapa hal Anda merasakan sentuhan Tuhan saat ini, saya dengan hangat mengundang Anda untuk menjadi bagian dari komunitas iman kami. Berlangganan saluran ini sekarang, aktifkan lonceng untuk menerima doa-doa berikutnya. Sukai video ini agar menjangkau lebih banyak orang dan bagikan dengan seseorang yang juga membutuhkan kata-kata harapan. Dan jika Anda bisa, tinggalkan nama anak-anak Anda atau permintaan doa Anda di komentar. Bersama-sama, kita akan membentuk rantai iman, perlindungan, dan cinta yang kuat untuk rumah dan keluarga kita. Semoga Tuhan memberkati Anda dan rumah Anda dengan penuh kuasa. Semoga hari Anda dipenuhi dengan kehadirannya.